Kejaksaan Agung memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Bella Mulahela di sana. Selamat sore Bella. Bella, kita mendapatkan informasi bahwa Erlangga akan hadir dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada pukul 4 sore, sekitar pukul 4 sore. Apakah Anda sudah melihat kedatangan dari Menko Bidang Perekonomian? Ya, selamat sore Puspa. Betul sekali, hari ini Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana memang Erlangga Hartarto awalnya ini dijadwalkan untuk hadir ataupun diperiksa pada sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun Menteri tersebut tidak hadir karena berhalangan dan dijadwalkan ulang pada sekitar pukul 3 ataupun 4 sore hari ini. Memang sampai saat ini kami belum melihat kedatangan dari Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sampai saat ini, dan kami masih menunggu di depan area Kejaksaan Agung, di mana saat ini Erlangga Hartarto diperiksa terkait dengan saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ataupun CPO. Dan sampai saat ini ada 3 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya yang pertama adalah Wisnu Wardana terkait dengan Kementerian Perdagangan, yang kedua adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Tadi juga saya sempat menanyakan kepada pihak dari Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana mengatakan bahwa saat ini ataupun hari ini juga akan ada pemerintahan tersangka terkait dengan saksi yang juga diperiksa dengan nama Wisnu Wardana dari Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana. Dan memang sampai saat ini kami belum bisa memastikan pukul berapa nantinya Menteri Bidang Perekonomian ini akan hadir di Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilannya. Dalam kasus ini memang Erlangga Hartarto sendiri sudah bisa dipastikan belum hadir ataupun di area Kejaksaan Agung, dan kerugian negara yang terkait dengan kasus ini sebesar 6,47 triliun rupiah. Dalam perkara tindak korupsi ini, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunnya pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2022. Dan kasus ini telah disidangkan di Bella, mohon maaf kami potong sebentar. Dan sudah ada Bella Mulahela, Anda bisa lihat apa yang terjadi di sekitar Anda di lokasi Kejaksaan Agung saat ini? Puspa, sampai saat ini memang kita belum mendapatkan statement ataupun keterangan terkait dengan kedatangan dari Erlangga Hartarto. Namun saat ini pihak dari Kejaksaan Agung akan memberikan statement dari harusnya kehadiran dari Menteri Bidang Perekonomian. Namun sampai saat ini memang belum ada kedatangan dari pihak Erlangga Hartarto. Puspa, saya ingin menjabarkan sedikit terkait dengan kasus ataupun kronologi dugaan kasus korupsi minyak goreng, di mana Erlangga Hartarto ini berperan sebagai memberikan izin serta pelaksanaan CPO, dan sebagai Menko Perekonomian seharusnya Erlangga Hartarto ini mengetahui terkait hal tersebut. Dan dalam kronologi dugaan korupsi minyak goreng, seperti diketahui bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO pada periode 2021 hingga 2022. Dan saat ini memang sudah masuk babak baru, dan saksi sudah menjelaskan bahwa ada keterkaitan dengan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan hari ini kami masih menunggu terkait dengan kedatangan ataupun kehadiran dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto di kawasan ataupun di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan terkait dengan kasus ini sudah ada tersangka yang memang ditetapkan dari beberapa ataupun 3 perusahaan. Yang pertama adalah kelima terpidana itu yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana, anggota tim asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei. Ketiga, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Selanjutnya Senior Manager Corporate Affair dan General Manager Bagian Affair PT Musimaspir Togas Sitanggang. Dalam keputusan perkara ini terhadap satu hal yang menarik, bahwa ternyata memang kasus dugaan korupsi ini menguntungkan perusahaan-perusahaan dari terpidana yang memang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, perbuatan pidana ini telah menimbulkan berbagai dampak yang memang terkait dengan minyak goreng, sempat terjadi kelangkaan begitu, dan juga keinginan ataupun pemasok minyak goreng, sehingga terjadi penurunan daya beli minyak beberapa saat lalu, khususnya terhadap komoditas minyak goreng.
Dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat juga terhadap komoditas minyak goreng, negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung ataupun bantuan tunai ini sebesar 6,19 triliun. Dan sebelumnya juga memang Kejaksaan Agung ini telah menggeledah ataupun memeriksa 3 kantor ataupun 3 perusahaan, yakni Wilma Group, Permata Hijau Group, dan juga Musimas Group. Dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ataupun CPO dan turunannya pada periode 2021 hingga 2022. Dan memang Puspa penekanan terakhir terkait dengan peran dari Erlangga Hartarto ini memang sampai saat ini adalah terkait dengan izin ataupun pelaksanaan dari ekspor tersebut. Namun kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan Menteri Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sampai saat ini belum hadir dan memenuhi panggilan di Kejaksaan Agung. Nanti kami akan mengupdate terkait dengan kedatangan apakah nantinya Erlangga Hartarto akan hadir atau tidak hadir dalam panggilan pada hari ini. Kembali ke Anda, Puspa. Baik Bella, kami tunggu update apakah Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto akan datang dan juga memberikan pernyataannya soal dugaan pemberian izin tadi, pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah kepada beberapa grup. Terima kasih Bella Mulahela, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Kejaksaan Agung Jakarta.